Baik, kali ini dalam video pembelajaran yang sebentar lagi akan kita tampilkan, kita akan membahas materi tentang penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila pertama di lingkungan sekolah yaitu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Contoh yang kedua, menghormati dan memberikan kesempatan bagi teman sekolah untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada teman lain. Contoh yang keempat, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Contoh yang kelima, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama dan kepercayaan. Nah, itulah beberapa contoh sikap dan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila, khususnya di lingkungan sekolah. Sekarang kita lihat contoh penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengecam dan mencegah terjadinya perilaku bullying di lingkungan sekolah. Yang kedua, mencegah dan mengecam terjadinya ujaran kebencian antar teman. Yang ketiga, mengecam dan mencegah terjadinya tawuran dan perkelahian antar pelajar. Yang keempat, memperlakukan warga sekolah dengan baik sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Siapa saja warga sekolah itu? Tentunya banyak. Di sana ada kepala sekolah, ada wakakurikulum, wakakesiswaan, wakasarana prasarana, ada guru, kemudian ada karyawan seperti petugas kebersihan, UKS, staf tata usaha, petugas perpustakaan, juga termasuk orang tua atau wali para siswa, termasuk juga komite sekolah. Itulah yang disebut dengan warga sekolah. Jadi sesama warga sekolah kita harus memperlakukan dengan baik satu sama lain. Kemudian, aktif mengikuti organisasi-organisasi kemanusiaan yang ada di sekolah, seperti PMI sekolah, serta berpartisipasi dalam penggalangan dana sosial dan kemanusiaan di lingkungan sekolah. Nah, itu beberapa contoh sikap dan perilaku yang sesuai sila kedua di lingkungan sekolah. Sekarang kita lihat sila yang ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Apa saja contoh penerapan nilai yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah? Kita lihat. Yang pertama, menjaga kerukunan hidup antar warga sekolah. Contoh yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kelas sosial. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul, apalagi harus berteman misalnya dengan teman yang sama sukunya, sama agamanya dengan kita. Nah, itu tidak boleh. Justru perilaku yang membeda-bedakan itu
tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, khususnya di lingkungan sekolah. Jadi bertemanlah dengan siapa saja tanpa harus melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Contoh yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Contoh yang keempat, aktif mengikuti kegiatan kepramukaan dan paskibra, baik di lingkup internal sekolah, antar sekolah, maupun di tingkat nasional. Nah, itulah beberapa contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, khususnya yang ada di lingkungan sekolah. Sekarang kita lihat sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah, kita lihat yang pertama, ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS atau pemilihan ketua kelas. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, membiasakan bermusyawarah mufakat untuk menentukan kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para anggota OSIS. Kalau kamu merupakan anggota OSIS, kamu pasti terbiasa dalam pengambilan setiap keputusan atau kebijakan itu selalu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Contoh yang ketiga, menghormati pendapat teman lain dan tidak memaksakan kehendak. Nah, ini sering ya dalam suatu diskusi kelompok misalnya, tentu pendapat teman itu berbeda-beda dengan kita. Nah, bagaimana sikap kita? Tentunya harus menghargai, menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Dan kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita supaya diikuti oleh orang lain atau teman lain. Contoh yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman lain untuk mengemukakan pendapat. Nah, kita jangan terlalu egois, jangan terlalu mendominasi, misalnya dalam suatu diskusi atau dalam suatu kelas ketika diberikan kesempatan bertanya oleh guru, jangan selalu kamu yang angkat tangan. Berikan kesempatan kepada teman lain untuk dia bertanya, berpendapat, berargumen, atau memberikan saran. Nah, dengan kamu memberikan kesempatan seperti itu, berarti sikap dan perilaku kamu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, itulah contoh penerapan sila keempat di lingkungan sekolah. Sekarang yang terakhir, sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah, kita lihat yang pertama, melaksanakan piket sekolah dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mematuhi tata tertib atau peraturan yang berlaku di sekolah. Banyak aturan yang harus kita patuhi sebagai bagian dari tata tertib sekolah, misalnya dilarang datang terlambat, tidak boleh bolos sekolah, dilarang membawa senjata tajam, dan lain sebagainya. Contoh berikutnya, mengembangkan sikap kerjasama yang positif antar warga sekolah. Berikutnya, mengerjakan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. Nah, biasanya di sekolah itu kan dipenuhkan dengan tugas-tugas yang diberikan guru, baik berupa PR maupun tugas yang langsung dikerjakan di sekolah. Jadi apapun tugas itu harus kamu lakukan, kamu kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh berikutnya, lapang dada membantu teman jika mengalami kesulitan belajar agar dapat belajar dengan mandiri. Membiasakan menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Dengan kalian berpartisipasi membersihkan lingkungan sekitar sekolah,
kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan bagian dari pembiasaan kita dalam menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan sekolah. Mengelola uang jajan di sekolah dengan baik juga merupakan contoh penerapan sila kelima di lingkungan sekolah. Jadi manfaatkan uang jajan yang diberikan oleh orang tuamu itu dengan sebaik mungkin untuk membeli makanan yang memang sangat kamu perlukan. Jangan sampai membeli sesuatu yang berlebihan. Kemudian, ikut memajukan dan mengembangkan koperasi sekolah. Nah, itulah beberapa contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, sila pertama sampai sila yang kelima khususnya di lingkungan sekolah. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah ditampilkan dari awal video pembelajaran ini sampai akhir bermanfaat untuk kalian dan diucapkan terima kasih.